إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan man huwa khairum maqama wa ahsanu nabiyya wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-muttasifu bi makarimi kibaran wa sabiyya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladzina yuhsinuna islamahum wa lam yaqalu syai'an fariya. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzili a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim wa ballagha rasul. Pada kesempatan istimewa ini, khatib berwasiat kepada diri kami sendiri dan jamaah sekalian, hendaklah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan tetap mempertahankannya sampai kita menghadap Allah kelak.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Surat Al-Imran ayat 102. Jamaah Jumat hafizakumullah. Tak terasa kita telah sampai di penghujung bulan Sya'ban. Bulan suci Ramadan kian dekat menyapa kita. Maka marilah kita perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberkahi kita di bulan Rajab dan Sya'ban ini dan diberi kesempatan untuk bisa menemui bulan penuh berkah, penuh rahmat, yaitu bulan suci Ramadan. Sebagai wujud kesungguhan kita menyambut tamu istimewa tersebut dan sebagai bukti keseriusan kita dalam memuliakannya, tentu kita harus mempersiapkan segala sesuatunya jauh-jauh hari sebelum kedatangannya. Lalu, apakah yang harus kita persiapkan? Yang pertama, kita di bulan Ramadan dianjurkan untuk memperbanyak amalan sunnah seperti membaca Al-Quran, berzikir, beristighfar, sholat duha, sholat tahajud dan witir, serta bersedekah. Untuk mampu melakukan hal itu semua dengan ringan dan istiqomah, kita perlu banyak berlatih. Disinilah bulan Rajab dan Sya'ban menempati posisi yang sangat penting, yang sangat urgent sebagai waktu yang tepat untuk berlatih, membiasakan diri beramal sunnah dengan berkelanjutan. Dengan latihan tersebut, di bulan Ramadan kita akan terbiasa dan merasa ringan untuk mengerjakannya, sehingga tanaman iman dan amal soleh akan membuahkan takwa yang sebenarnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Abu Bakar Al-Bakri berkata dalam kitab Lataif Al-Ma'arif halaman 30, Syahrul Rajab Syahrul Zarqi. Bulan Rajab adalah bulan menanam. Wa syahrul Sya'ban syahrul syaqir zarqi. Bulan Sya'ban adalah bulan menyirami tanaman. Wa Ramadan syahrul hasad zar'i. Dan bulan Ramadan adalah bulan memanen hasil tanaman. Dan di antara amalan yang paling urgent untuk kita latih adalah puasa. Karena bulan Ramadan adalah bulan puasa, maka dengan membiasakan puasa sunnah sejak bulan Sya'ban ini, kita akan mampu melaksanakan puasa Ramadan dengan baik, sehingga di bulan Ramadan produktivitas, kinerja dan ibadah kita akan meningkat, bukan justru menurun dengan alasan lemas karena puasa. Yang kedua, kita perlu menyiapkan diri dari sisi keilmuan, yaitu dengan mendalami ilmu yang terkait dengan ibadah Ramadan. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak menghasilkan apa-apa selain lapar dan dahaga. Hal ini disebabkan karena puasanya tidak dilandasi dengan ilmu yang cukup. Seseorang yang beramal tanpa ilmu hanya akan menghasilkan sia-siaan belaka. Dan Rasulullah SAW jauh-jauh hari sudah memperingatkan umatnya agar jangan sampai puasa mereka sia-sia. Rasulullah SAW pun bersabda, "Rubba sha'imin hadduhu min siyami al-ju' wal 'atas." Rawahu Al-Hakim wa ghairuhu wa sahhahu Al-Albani. Yang artinya, berapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. Hadis riwayat Al-Hakim dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kita bisa mendapatkan banyak referensi buku-buku yang mengupas tentang seputar Ramadan atau masalah seputar bahasan puasa yang ditulis oleh para ulama terdahulu. Misalnya dalam kitab Fathul Bari ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, kitab Zadul Ma'ad yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dan lain-lain. Bisa juga dengan mengikuti kajian fikih Ramadan yang diselenggarakan di masjid-masjid atau majelis ilmu yang lain. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Yang ketiga, Ramadan adalah syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya bulan Ramadan bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Surat Al-Baqarah ayat 185. Agar di bulan Ramadan kita bisa memaksimalkan interaksi kita dengan Al-Quran, mari kita tingkatkan kemesraan kita dengan Al-Quran sejak sekarang. Mulai saat inilah kesempatan kita untuk belajar membaca Al-Quran bagi yang belum bisa, juga untuk memperbaiki bacaan bagi yang belum baik bacaannya,
dan bagi yang sudah mampu membaca dengan baik sesuai kaidah tajwid, maka bulan ini kita bisa gunakan untuk menambah hafalan, menambah pemahaman, memperbanyak tilawah. Yang keempat, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat selanjutnya yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berhak padaku apabila ia memohon padaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Surat Al-Baqarah ayat 186. Bulan Ramadan adalah bulan kita bermunajat kepada Allah. Maka marilah kita perbanyak doa kepada Allah dalam berbagai kesempatan, sehingga saat Ramadan tiba, waktu-waktu istimewa yang mustajab tidak kita lewatkan begitu saja tanpa bermunajat kepada Allah. Yang kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun bagian pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan hawa nafsumu. Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf padamu. Maka sekarang campurlah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Bulan Ramadan adalah kesempatan kita menguatkan kedekatan dengan keluarga. Istri kita adalah pakaian bagi kita, dan kita adalah pakaian bagi istri kita. Mari kita kondisikan istri kita dan anak-anak kita, keluarga kita, agar bersiap menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Dan yang terakhir, masih pada ayat yang sama, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, dan makan dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam. Tetapi janganlah kamu campuri mereka itu sedangkan kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah. Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 187. Ramadan tidak bisa dipisahkan dari iktikaf di masjid. Rasulullah SAW mengajarkan untuk melakukan iktikaf pada 10 terakhir dari bulan Ramadan. Artinya, kita diajarkan untuk menjadikan Ramadan sebagai kesempatan untuk meningkatkan kecintaan kita dengan masjid. Maka mari kita latih mulai dari sekarang. Mari kita tingkatkan frekuensi interaksi kita dengan masjid, baik dari sisi durasinya maupun kualitasnya. Mari kita biasakan sholat jamaah di masjid dan menjadi orang yang pertama duduk di masjid, agar saat Ramadan tiba, hati kita pun sudah tertambat dengan masjid. Demikianlah persiapan-persiapan yang seharusnya kita lakukan untuk menyambut bulan Ramadan, agar bulan Ramadan tahun ini lebih berkualitas dari Ramadan sebelumnya. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan kama amar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iraman liman jahada bihi wa ghafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammad abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi maqtasat ayyun bi nadhar qawlin wa qawl. Amma ba'd. Fa ya ma'asyiral muslimin, ittaqullah ta'ala wa al-fawahisha ma dhahara minha wa batan, wa hafizu ala ta'ati wa hududil jum'ati wal jamaah. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa zanna bi malaikati qudsi fa qala ta'ala wa lam yazal qailan na'ima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma warḍa 'anil khulafa'ir rasyidin alladzina qalu bil haqqi wa kanu bihi ya'dilun
ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي أجمعين وللتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا وذلك المحن وسوء الفتن ما ظهر منها وبطن عن بلدنا إندونيسيا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا على الذي يذكركم واشكروا على نعمه يذكركم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر.